Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nursih, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025, batch 3, rombel 13A, jurusan Pendidikan Agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 2100012555321. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada sekolah SDN 288 Liang-Liang, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram kelas 6 dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya semangatnya hari ini. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bisa lagi tepuk semangat. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, terima kasih ya. Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Iya. Jadi alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran lagi, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air.
kita akan memulai pelajaran hari ini bab 4, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, bisa dibuka buku paketnya, bab 4, halal dan haram. Hukum halal dan haram dalam Islam. Jadi, pada hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum halal dan haram dalam Islam. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, apakah semua makanan di dunia ini bisa kita makan? Tidak. Kenapa tidak? Satu orang dulu bisa menjawab. Angkat tangan. Ya, Fatihah. Tidak semua makanan dan minuman halal atau haram. Betul sekali, karena tidak semua makanan dan minuman itu halal. Jadi ada beberapa makanan yang tidak bisa kita makan. Selanjutnya, kalau kita beli jajan di kantin, biasanya kita pilih yang mana? Beli apa? Beli makanannya, makanan apa? Bakso ikan, apalagi nasi kuning, apalagi roti, nugget, apalagi minumannya ada air putih, ada jus, itu termasuk makanan yang halal. Bagaimana caranya kita tahu makanan itu halal atau tidak? Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jadi caranya itu, misalnya di kemasan roti atau di kerupuk, di situ tertulis ada logo halalnya kan? Ada yang pernah lihat logo halal di kemasan makanan? Iya. Jadi salah satu cara kita mengetahui makanan itu halal atau haram dengan melihat kemasannya, ya. Jadi seperti itu. Mampu mengetahui yang namanya pengertian halal dan haram. Sebenarnya halal itu apa sih halal? Jadi halal dalam bahasa Indonesia dari segi bahasa, halal itu artinya boleh, diperbolehkan. Sedangkan haram artinya tidak boleh atau dilarang. Jadi secara khusus halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Kalau halal, bagaimana kalau halal? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kalau haram? Tidak diperbolehkan. Atau dilarang. Sudah bisa ya dibedakan. Kalau misalnya di luar sana ada yang bertanya, kamu apa itu halal? Halal itu artinya diperbolehkan. Siapa yang memperbolehkan? Allah. Maksudnya diperbolehkan oleh syariat Islam. Itu. Jadi dalam agama Islam itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi sebentar kita lanjut ya. Lanjut, makanan dan minuman halal. Jadi makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam, juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam syariat, ya. Jadi mudah ya membedakan
membedakan apa itu halal, apa itu haram. Makanan halal, makanan haram, ada yang boleh, ada yang dilarang. Seperti itu saja. Itu konsep dasarnya. Di dalam Al-Quran dan hadis dilarang mengkonsumsi apa? Daging babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Ada lagi khamar atau alkohol. Tahu itu khamar atau alkohol? Yang mana itu? Misalnya itu minuman keras atau kuat, bir. Nah, itu termasuk itu. Hewan buas. Hewan buas itu termasuk makanan yang binatang yang haram ya, haram dikonsumsi. Hewan buas bertaring, yang ada taringnya. Terus hewan bercakar untuk berburu, yang ada cakarnya. Jadi hewan yang memiliki taring dan bercakar itu haram. Contohnya apa? Kucing. Nah, kucing termasuk karena dia ada taringnya, ada cakarnya. Dalam ilmu biologi atau IPA itu disebut dengan hewan karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Jadi dia punya taring dan cakar, itu tidak boleh. Selanjutnya ada 4 kategori makanan halal. Tapi sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat belajarnya? Jadi selanjutnya itu tadi yang dijelaskan, ada beberapa ketentuan dalam Islam mengenai sebab-sebab halal atau haramnya makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama adalah halal zatnya. Itu tidak tercampur zat haram seperti babi dan alkohol walaupun sedikit. Ya, selanjutnya halal cara mendapatkannya. Jadi kategori yang kedua atau ketentuan yang kedua adalah harus halal cara mendapatkannya. Jadi makanan atau minuman bukan merupakan hasil mencuri, hasil riba, korupsi, apalagi hasil menipu, hasil judi, dan lain-lain. Yang bagaimana itu maksudnya? Contohnya, contohnya ikan hasil memancing di laut, ikan hasil memancing di sungai. Yang penting jangan mancing di kolamnya orang, itu mencuri namanya ya. Terus ayam hasil beternak sendiri atau bebek, sapi, kuda hasil beternak sendiri, jangan di kebunnya orang diambil, itu namanya mencuri. Jadi seperti itu ya. Kan tadi dikatakan itu makanan yang halal, nasi goreng, bakso ayam, bakso ikan, sapi, semua itu halal. Tapi kalau cara mendapatkannya yang salah, hasil mencuri, maka itu jadi haram. Selanjutnya adalah halal prosesnya. Alat dan tempat tidak menyatu dengan makanan yang haram, harus dipisah. Seperti tadi, misalnya ada orang Kristen, ya masak babi pakai panci yang satu. Nah, kalau yang orang Islam tidak boleh dipakai itu, harus dipisah. Ya, harus pakai panci yang bersih. Tidak boleh dapurnya orang non Muslim jangan dicampur dengan dapurnya orang Islam. Misalnya, apalagi? Itu tempat-tempatnya juga. Kotak-kotak makanan jangan dicampur-campur dengan makanan yang karena itu akan merubah makanan kita yang halal jadi haram nantinya.
Yang keempat, halal sajian dan penyimpanannya. Disimpan dengan bersih agar tidak terkena najis dan bukan untuk sesembahan. Jadi harus bersih. Tidak boleh terkena najis. Yang mana itu yang termasuk najis? Termasuk najis itu kotorannya. Misalnya ada tai cicak, ada kecoa begitu, ada tai cicak, itu harus dibersihkan. Nah, terus yang bukan termasuk sesembahan, maksudnya itu yang termasuk sesembahan itu yang mana? Ada yang tahu? Misalnya ada orang ini masak ayam, masak nasi kuning, songkolo, apalagi telur, itu halal kan? Halal. Tapi karena dia niatkan untuk dibawa misalnya ke tempat-tempat keramat, batu besar begitu, batu keramat atau pohon yang besar, nah itu makanannya jadi haram karena itu niatnya untuk sesembahan, bukan atas nama Allah. Misalnya juga itu binatang, sapi. Kita ada orang memotong sapi, menyembelih sapi, tapi bukan karena Allah. Saya bilang, ini mau potong sapi karena takut dia sama apa itu bahasa konyolnya yang punya kampung, Pakamina. Begitu, ya. Ada yang seperti itu. Itu tidak boleh. Itu haram itu dimakan. Jangan kita makan ya. Seperti itu. Misalnya juga bilang petana Kamparang apa begitu, Pakamina, itu sudah termasuk syirik, ya, menyekutukan Allah. Itu tidak boleh. Jadi di sini ada beberapa contoh makanan halal dan minuman yang halal. Ada nasi kuning, ada ikan kakap, apa itu? Ikan kuah kuning, buah-buahan, nasi goreng, sayur bening, cumi bakar, sayur-sayuran, pisang goreng. Nah itu termasuk makanan yang halal sepanjang dia apa tadi? Bukan hasil curiannya, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram itu, apa minyak babi, tikus dan lain-lain atau apalagi. Ini minuman-minuman yang halal, ada air, kopi, alpukat, ada teh, susu, matcha, ada es buah, jus strawberry. Nah ini termasuk minuman yang Halal sepanjang dia tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan makanan yang halal. Bosan kah? Capek? Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Jadi selanjutnya kita bagi kelompok, 3 kelompok ya. Oke, jadi ada tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagikan tugasnya. Jadi yang pertama kita tulis dulu nama kelompoknya, kelompok apa? Kelompok 1 aja ya, kelompok 1, 2, dan 3. Tulis, jangan lupa tulis nama-namanya, nama anggotanya. Sudah ditulis. Tulis dulu itu kelompok dan nama-nama anggotanya. Sudah. Terus yang di sini
Sudah? Pada tabel, carilah 10 contoh. Jadi masing-masing kelompok itu berbeda soalnya. Kalau kelompok 1 itu contoh makanan. Kalau kelompok 2 minuman. Kalau kelompok 3 hewan atau tumbuhan. Masing-masing 5 yang halal dan 5 yang haram. Ya, bagaimana? Sudah semua? Selanjutnya adalah presentasi. Siapa? Kelompok mana dulu yang mau mulai? Kelompok 1, 2, atau 3? 1. Kelompok 1 silakan naik. Semuanya naik ya. Dipegang saja di badan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama anggota 1 Elsa Salsabila, Mimi Aira Salsabila Ainun. Ini apa? Mencari 10 contoh minuman halal atau haram. Ya. 1. Air putih halal karena tidak mengandung alkohol. 2. Kopi halal karena tidak mengandung alkohol. Matcha. 3. Matcha halal karena cara membuatnya basi dan tidak tercampur dengan alkohol. 4. Kopi susu halal. Kopi susu terbuat dari bahan yang halal. 5. Es buah halal karena bahan-bahannya halal. 6. Alkohol haram mengandung alkohol. 7. Telah haram mengandung alkohol. 8. Bir haram mengandung alkohol. 9. Wine haram mengandung alkohol. 10. Air yang terkena racun haram bisa membunuh orang. Ya, alhamdulillah semua pekerjaannya benar semua ya. Berarti sudah paham dengan konsep makanan halal dan haram. Selanjutnya kita bermain tebak-tebakan. Sebelum kita bermain tebak-tebakan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Oke. Satu persatu anak-anak ke depan. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Hewannya, Ya. Siapa dulu yang mau naik? Siapa ya? Yang laki-laki dulu, Aidil. Ayo, maju Aidil. Jadi di sini ada tebak-tebakan hewan. Apakah ia termasuk halal atau haram? Caputan ya. Nah, belum. Apakah dia halal atau haram? Cepat. Ya, haram. Ya, betul. Yang ke-12. Sira. Oke, Sira dapat hewan apa nih? Kodok. Jadi kodok ini halal atau haram? Jadi halal atau haram? Haram. karena mereka adalah Jadi kodok itu haram ya karena dia termasuk hewan yang hidup di dua alam yang berbeda. Dia hidup di darat dan hidup di air. Atau dalam istilah biologinya itu termasuk apa? Amfibi. Ya, amfibi itu hidup di dua alam, hidup di darat dan di air. Selanjutnya,
Selanjutnya kita kerja tugas individu nih. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Ibu periksa dulu sebentar. Ya, jadi rata-rata pekerjaannya sudah benar, alhamdulillah. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini 95% atau 90% sudah bisa ya? Sudah tercapai, alhamdulillah. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, Kesimpulannya, ada yang bisa memberikan apa kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenai apa tadi? Apa tadi pelajarannya? Apa? Makanan yang halal dan haram. Jadi setelah pelajaran tadi, apa tadi itu? Diskusi, terus tebak-tebakan hewan yang halal atau haram, terus kerja soal. Kira-kira apa kesimpulannya hari ini yang bisa kita jadikan pelajaran? Nah, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Maksudnya halal dan baik itu halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal prosesnya, terus baik untuk kesehatan, harus bersih, bebas dari kotoran dan najis. Yang kedua adalah kita harus menghindari segala hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Ya, oke. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke. Selanjutnya kita tutup pelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebentar kalau berdoa kita baca surah Al-Asr. Siapa yang mau pimpin doa? Yang laki-laki lagi ya? Bibi. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sudah. Terima kasih ya. Nani. Oke, sudah selesai.